Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu PC rakitan dari Asus, lebih tepatnya di Asus TUF Gaming. Seperti contoh yang ada di sini untuk part-partnya semua kebanyakan dari segi Asus TUF Gaming, dan pastinya cukup mahal sih dari segi harganya ya. Harga ini di 30 juta. Ya, jadi ya wajar sih, tergantung part-part yang kalian pakai. Bisa pakai yang biasa, bisa pakai yang serinya atas. Tapi kalau yang ini serinya ya terbilang tinggi lah, apalagi ini Asus TUF ya, bukan yang serinya ROG. Kalau yang ROG mungkin ya bisa lebih tinggi lah untuk harganya. Dan intinya saya tuh dikirim ini dari Asus untuk mereviewnya, apakah bagus atau tidak performanya, dan juga tampilannya yang ada di sini. Sangat cakep, tipe akuarium, dia tuh tipenya ATEX dari segi casing serta mubunya. Ya 30 juta sih, paling kebanyakan orang pasti akan membandingkan lah. Silahkan aja dibandingkan, komen di bawah. Dan di sini part-partnya semua dia tuh baru, dan apakah worth it atau tidak di harganya. Dengan part full AMD semua untuk yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 7 8700G. Berbeda seperti yang ada di sini ya. Ini boxnya tersebut Ryzen 5, tapi ini bukan boxnya yang asli, cuma pajangan aja. Jadi bisa dibilang Ryzen 7 nya dia itu tray ya, bukan yang box. Ini cuma pajangan aja ya. Pajang di bagian depan sini karena emang nggak ada boxnya. Di harga 5,4 juta, Ryzen 7 8700G. Kenapa seri yang G bukan yang biasa? Ya karena saya dikirim yang serinya itu sih, dan juga tidak bisa protes untuk yang itu, jadi ya terima-terima aja dikirim yang serinya itu. Tapi nggak masalah, kita akan tes aja nanti kalau kita sandingkan dengan GPU yang ada di sini. Di harga 5,4 juta udah lebih dari cukup lah, 8 core 16 thread di generasi baru di 8000 series. Dan selanjutnya saya menggunakan ini maupun dari Asus TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi yang ada di sini di harga sekitar 3.500.000 lah, atau 3450 untuk mubunya, tipenya ATX, dan dia itu DDR5 untuk mubunya. Dan tampilannya dia itu keren, serinya TUF Gaming, jadi wajar ya agak mahal dari segi mubunya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini RAM dari Trident Set, serinya Z5 Neo dari G-Skill di kecepatan 6000 MHz 2x16GB atau 32 GHz lah untuk yang ada di sini berwarna hitam seperti penampakan yang ada di bagian dalam sini. Di harga 2,2 juta lah untuk yang ini RAM-nya, DDR5 ya wajar sih di harga segitu. Dan apalagi ini tipenya Trident Z5, jadi agak mahal sih untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU dari AMD Radeon RX 7800 XT bermerek dari Asus, dia tuh serinya adalah TUF Gaming triple fan yang ada di sini. Sangat cakep sekali dari segi penampakannya, 16GB, dan apakah bagus atau tidak performanya kalau kita sandingkan dengan Ryzen 7 8700G yang ada di sini. Untuk ini di harga 9 jutaan lah, 9,5 atau 9 berapa, harga di pojok sini ya, RX 7800 XT. Ini untuk boxnya di bagian belakang sini ya, karena emang tidak mau dari segi tampilan yang ada di sini kameranya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD NVMe dari Phenom RX yang 1 tera lah. Ini cuma buat tambahan aja atau pelengkap, yang penting ada SSD nya lah, karena yang ada di studio cuma ada ini aja sih. Phenom RX ya nggak masalah sih di harga 1 juta. Ini buat pelengkap aja, yang dimana ada saya tancapkan di bagian dalam sini di heatsink nya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari Asus TUF juga. Ini adalah serinya TUF Gaming LC2 360 ARGB untuk mendinginkan Ryzen 7 8700G. Apakah bisa dingin atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Dan di sini penampakannya saya kasih di bagian atas ya, sangat cakep sekali, bertemakan full TUF semua, jadi dia itu selaras. Untuk harga di sini di harga 2 jutaan, 2,2an lah kalau yang ada di sini. Tipenya 360 mm. Kalau yang di bawahnya juga ada yang 240 mm untuk serinya Asus TUF Gaming LC2. Dan seperti ini untuk penampakannya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini adalah power supply Asus TUF Gaming 750W 80 plus gold dan juga full modular untuk yang ada di sini. Dan dia dilihat ke 2,1 juta 750W untuk mengangkat Ryzen 7 8700G dan juga RX 7800 XT. Apakah boros atau tidak, lihat saja nanti di akhir video dari segi reviewnya untuk yang ada di sini power supply-nya. Dan saya tancapkan di bagian belakang sini ya, nggak kelihatan dari segi penampakannya. Dan dia juga sudah support ATX 3.0. Jadi udah bagus yang ada di sini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing dari Asus TUF Gaming juga. Tapi contoh yang ada di bagian pojok sini ya, itu ada logo TUF Gaming-nya kalau kelihatan di bagian samping sini ya, atau di bagian pojok situlah.
Yang dimana ini adalah serinya GT502. Ada dua tipe warna sih, putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini berwarna putih, di harga 2,4 juta. Ya emang agak mahal ya, 2,4 juta. Tapi dari segi bahannya di sini sangat keras dan juga bagus lah. Dan apalagi ini juga berat banget sih dari segi casingnya untuk diangkat kemana-mana. Tapi ya dari segi harga ada kualitasnya untuk yang ada di sini casingnya. Oh ya, dan ada juga tambahan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 3 di bagian pojok sini. Fan dari Asus TUF Gaming juga. Yang serinya adalah TF120 ARGB. Ada kontrolernya juga sih di bagian belakang ya, tapi nggak kelihatan. Saya tambahkan fan aja 3 di bagian samping situ untuk mengambil udara dari luar ke dalam, dan juga di bagian atas ini pembuangannya dari CPU coolernya. Untuk yang ada di sini satu setnya di harga 870.000. Cukup mahal ya, 870.000. Kalau di band-band biasa bisa mendapatkan 2 set lah di fan casing. Jadi ya berbeda ya untuk yang ada di sini. Serinya TUF Gaming memang agak mahal. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua part yang saya sebutkan satu persatu, apakah ini worth it atau tidak, di harga 30 juta yang saya dikirimi oleh Asus. Dan bagaimana performanya, lihat saja habis itu dari segi reviewnya. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming. Yo. Lanjut ke HW monitor menggunakan Asus TUF Gaming CL2 360 untuk mendinginkan Ryzen 7 8700G. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 41 derajat dan juga maksimalnya di 81 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimal yang mendapatkan di 41 derajat dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi di 81 derajat, ini pun juga masih aman. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 187 fps. Sebenarnya dia itu bisa lebih, gara-gara settingannya dia itu mentok di 187 fps ya untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke RDR2 settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 69 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan apalagi di settingan rata kanan untuk yang ini, game yang terbilang berat di game RDR2. Lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 121 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps, jadinya ini bagus. Dan lanjut ke Far Cry 6 settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 143 fps. Ini pun juga sangat aman. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Dan kalau semisal di resolusi 2K juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 202 fps. Ini pun juga sangat lancar jaya, mendapatkan di atas 200 fps di settingan rata kanan. Dan kalau semisal di resolusi 2K juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla settingan 1080p, settingan ultra high, dia itu mendapatkan di 150 fps. Terbilang ini lancar jaya, dan apalagi menggunakan monitor di 144 Hz juga masih bisa lah untuk yang ini supaya lebih smooth. Dan lanjut ke Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 204 fps. Ini pun juga lancar, mendapatkan di atas 200 fps. Gamenya terbilang ringan lah, jadi ya aman-aman aja untuk yang ini di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke daya listriknya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 69 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, dia paling bawah di 69 watt terbilang agak boros ya, tapi ya masih wajar sih, tergantung speknya. Minimal di bawah 60 watt lah untuk yang ini. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 385 watt. Dalam posisi ini saya tes di gaming, dan dia mentok paling tinggi hampir di 400 watt ya wajar sih, yang dimana menggunakan RX 7800 XT. Serta power supply yang menggunakan 750 watt udah lebih dari cukup untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di
Di harga 30 juta mendapatkan spek Ryzen 7 8700G dan juga RX 7800 XT. Apakah bagus atau tidak? Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian ada yang lebih bagus atau tidak? Kalau aku pribadi sih ya pasti ada yang lebih bagus lah. Tergantung komponen-komponennya. Bisa pakai yang standar atau yang bagus banget. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Tapi kalau yang ini bertemakan full AMD dan juga Asus TUF Gaming, jadi ya wajar sih agak mahal ya dari segi komponen-komponen yang ada di sini. Tapi kalau semisal untuk gaming, live streaming, udah lebih dari cukup lah untuk spek ini. Kurang lebihnya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Dengan tema PC Asus TUF Gaming. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC dan juga rakit PC Intel, AMD, gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.